Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya ada sensor ECT ya. Ini nanti kita cek ya, bagaimana sih cara kerja dari sensor ECT. Ini yang berpendingin air. Kalau di berpendingin air, ini namanya ECT. Kalau di berpendingin udara, itu EOT ya. Kalau ECT itu engine coolant temperature ya. Jadi dia mendeteksi suhu air ya. Kalau EOT engine oil temperature ya. Jadi untuk mendeteksi oli ya. Jadi ini ECT yang saya pegang ini ya, ECT ya. Ini yang pasti berpendingin air ya. Sama saja cara kerja ini sama EOT, cuman bedanya kalau ECT itu ada penambahan fungsi, yaitu di bagian kipas radiator ya. Kalau EOT nggak ada kipas radiatornya ya. Oke, ini ECT. ECT ini fungsinya apa ya? Fungsinya untuk ya mendeteksi suhu ya. Untuk mendeteksi suhu air radiator ya. Jadi untuk membaca temperatur dari coolant yang bersirkulasi di mesin ya. Saat temperatur coolant meningkat, sensor menginformasikan ke ECU agar sistem radiator bisa beroperasi untuk melakukan proses pendinginan ya, sehingga tidak terjadi overheat ya. Jadi semakin panas, nilai resistansinya itu akan menurun ya. Jadi ini semakin panas menurun ya. Kalau di sensor ECT ini itu kan ada kipas radiatornya. Jadi intinya mengirimkan sinyal ya. Ini kalau sudah panas ya, dia akan mengirimkan sinyal ke ECU untuk menghidupkan kipas radiator, sehingga radiator bisa dingin ya, dibantu yaitu kipas ya. Untuk cara kerja dari ECT sendiri yaitu menggunakan prinsip termistor ya, menggunakan prinsip termistor, dimana nilai hambatan itu resistansinya selalu berubah-ubah ya, sesuai dengan perubahan suhu bosku ya, suhu di dalam pendinginan ya, pendinginan radiator atau air. Nah, tanda kerusakannya yaitu keluar asap berwarna hitam ya di knalpot. Itu pertanda bahwa ada campuran bahan bakar yang kurang tepat ya, biasanya gitu ya. Terus yang kedua, bahan bakar jadi lebih boros karena campuran bahan bakarnya itu nggak tepat ya, akhirnya jadi boros bosku ya. Jadi informasi yang dikirimkan ke ECU itu palsu ya, intinya gitu. Jadi kurang valid, sehingga campuran bahan bakar terdeteksinya campuran bahan bakar yang diatur oleh ECU itu nggak stabil ya, karena pembacaan dari ini yang kurang valid atau kurang tepat ya. Terus juga yang pasti kalau di ECT itu mesin bisa overheat ya. Kalau sudah overheat itu bahaya bosku ya, kerusakan jadi lebih banyak yang pasti di mesin ya. Kalau sudah overheat ya, biasanya itu silinder head menjadi memuai ya, biasanya gitu, terus nggak rata. Terus bisa juga pistonnya bisa macet ya, bisa gitu ya. Terus idle ya, idle atau stasionernya itu nggak stabil, biasanya gitu, jadi kelihatan aneh. Kalau suara motor aneh ya, kayak idle-nya itu nggak rata atau gimana lah, kayak ada judul-judul wis nggak stabil gitulah. Itu bisa jadi ini ya penyebabnya ya. Untuk yang pasti ya, kalau di motor injeksi indikator ya sebenarnya bukan injeksi saja ya, non injeksi kalau sudah ada temperatur ini itu yang pasti ya, lampu
indikatornya itu akan menyala ya, kalau di motor biasa itu kadang ada tanda merah ya, gambar ukuran Fahrenheit ya, Celcius ya, itu biasanya menyala kalau sudah overheat bosku ya. Biasanya itu bisa jadi airnya sudah berkurang ya, karena overheat ya, airnya bisa jadi berkurang lah, intinya gitu. Nah, jadi nilai resistansinya ini akan turun kalau kita panaskan ya bosku ya. Biasanya tegangan yang dikirimkan dari ECU ke ini sensor ECT itu biasanya berupa 5 volt ya. Nah, saya bulatkan saja, biasanya 4,99 atau 4,98 ya, biasanya gitu. 5 volt ya, intinya gitu yang dikirimkan ya. Sesuai dengan hambatan yang berlaku di ECT itu, voltasenya yang pasti itu pada waktu posisi dingin, hangat, panas itu berubah-ubah ya voltasenya ya. Jadi enggak 5 volt. Nanti itu bakal menjadi 0, sekian ya, 1, sekian gitu bosku ya. Penghitungannya seperti itu ya. Tapi untuk standarnya biasanya 0,5, 0,6 atau 0,7 lah, segitulah ya. Biasanya normalnya itu campuran bahan bakar yang pas ya. Itu kita dapatkan nilai AFR yang tepat ya. Biasanya di kisaran segitulah ya. Dan juga biasanya pada saat posisi dingin itu pada waktu start awal itu susah. Biasanya juga itu penyebab dari ECT ya bos ya. Jadi macam-macam penyebabnya ini ya. Yang pasti itu tadi ya penyebabnya. Yang pertama awal start susah ya kan. Terus yang kedua knalpot berasa hitam ya. Itu biasanya campuran bahan bakar yang kurang tepat ya. Posisi stasioner itu yang pasti enggak rata ya. Kalau saya sendiri di lapangan itu biasanya enggak rata ya, jadi aneh ya, kelihatan aneh ya, buruk intinya gitu. Itu juga berpengaruh karena bahan bakar dan udara campurannya kurang tepat ya, karena yang dikirimkan sinyal ini kurang valid ya, jadi enggak tepat, atau sinyal palsu yang dikirimkan ke ECU ya, sehingga dia menginjeksikan bahan bakar itu dia nggak stabil ya, nggak tepat ya. Terus kipas nggak akan nyala biasanya gitu ya. Itu penyebabnya nanti overheat ya. Terus yang terakhir, lampu indikator pasti menyala ya, bisa jadi milnya menyala ataupun juga biasanya lampu indikator itu yang merah itu menyala ya. Oke, kita cek ya. Jadi ini kita lihat suhunya ya. Sekarang suhunya sekitar ya 40 derajat ya. Karena di Indonesia itu rata-rata ya segitu bosku ya. Belum lagi kena lingkungan luarnya ya. Ini kita taruh di sini ya. Bisa kita taruh di ohm. Kita taruh di sini aja paling gampang. Kita cek ya. Jangan sampai bersentuhan ya. Kita gerasikan dulu. Oke, sambung. Baterainya sudah mulai habis itu ya. Kita dapatkan angka segini, kondisi 40 derajat ya. Ini normalnya ya. Ini saya pegang juga. Bentar, saya pegang ini ya. Nah, segini ya. Ini 35 derajat ya. Karena tadi saya pegang ya, sempat saya pegang. Jadi ngikuti suhu tubuh saya juga bosku ya. 38 suhu saya. Oke ya. Ini kan posisinya seperti ini ya. Ini saya ada solder. Ini saya panaskan ya. Nah, bisa tegak gini. Ini kita lihat ya. 117 ya, 139 ya, kurang lebih segitulah, 137 ya tepatnya.
Ini kita coba panaskan ya. Nah ya, turun ya, terus turun. Jadi dia terus turun ya nilai resistansinya, sehingga nilai voltase akan bertambah ya. Nah terus turun kalau posisi panas ya. Oke, wes segini aja ya, pokok kita tahu cara kerjanya ya. Nah nanti dia akan kembali lagi ya, menjadi tinggi lagi nilai resistansinya ya. Kita coba tempelkan di sini, kan ini agak dingin ya, ini lantai. Nah ya, jadi dia akan kembali lagi kalau posisinya suhunya sudah mulai dingin, nilai resistansinya itu akan bertambah lagi ya. Jadi cara kerjanya simple sekali seperti itu bosku ya. Oke, jadi kita sudah tahu ya cara kerja dan fungsinya dan juga gejala jika ECT mengalami kerusakan. Untuk sensor EOT nanti kalau ada waktu saya akan coba berikan videonya. Dan untuk kipas radiatornya nanti insya Allah ini pada waktu pemasangan itu ada videonya juga ya, dia berada di berapa volt ya, intinya gitu. Oke, jadi di sini seperti ini cara pengukurannya ya bosku ya. Jadi kalau dia nggak tepat ya, mungkin ini ya, mungkin nggak tepat, itu dia bakal turunnya itu lama ya, kadang gitu ya. Yang saya ketahui di lapangan itu kalau yang sudah rusak ECT itu turunnya lama, jadi sudah panas tapi dia nilai resistansinya itu tetap tinggi ya, sehingga voltasenya itu ya nggak bisa naik gitu loh bosku ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.